Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadahu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdillahu fala mudillahu wa may yudlil fala hadiyalahu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillahi wa la alihi wa asbihi wa man walahu amma ba'du. Tema yang saya ambil adalah sabar. Sabar adalah tindakan menahan diri dari hal-hal yang ingin dilakukan, menahan diri dari emosi dan bertahan serta tidak mengeluh pada saat sulit atau sedang mengalami musibah. Untuk bisa sabar dibutuhkan kelapangan hati juga ketabahan. Kedua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang harus dilewati untuk bisa berada di jalan Allah. Kualitas diri seseorang akan terbentuk dari seberapa kuatnya seseorang untuk tetap bersabar. Semakin sabar seseorang hamba, maka akan semakin kuat dalam menghadapi setiap cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih menghadapi rasa sabar itu? Nah, ada dari beberapa hadis dan beberapa ayat yang menjadi tips dari Allah dan juga dari Rasul kita agar kita dapat menjadi lebih sabar dalam menghadapi ujian perasaan. Pertama, yaitu diambil dari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis Hasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Maya zainul bala umi bil mukmin wal mukminati finarsi waladihi wa wali haitair Allah Taala wa ma ilaihi." Hai, tidaklah seseorang selesai diuji baik dia laki-laki beriman maupun perempuan yang beriman. Baik itu ujiannya daripada diri sendiri, atau melalui anak, atau melalui hartanya. Artinya, ujian tidak berupa hanya ujian fisik, ujian perasaan, dan itu akan terus menerus sampai kita bertemu dengan Allah. Nah, kita ini punya dosa kan, jadi Allah akan terus menguji kita terus menerus, sehingga yang harus kita lakukan adalah membangun kekuatan dalam diri, yaitu kekuatan. Jika kita sedang diuji oleh Allah, kita tidak boleh merisau dan mengeluh. Kita harus ikhlas menghadapinya agar mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus berharap ditolong oleh Allah, tapi tetap diridhoi saat ujian itu diberikan agar jalan keluar dibukakan untuk kita. Kita tidak boleh mengeluh. Allah suka sekali dengan hamba yang selalu berdoa kepadanya, atau yang biasa kita sebut curhat. Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa kesabaran dan keimanan sangat berkaitan erat, ibarat kepala dan tubuh. Jika kepala manusia sudah tidak ada, maka tubuhnya tidak akan berfungsi. Demikian pula, apabila kesabaran hilang, maka iman pun akan ikut hilang. Nah, ada beberapa kiat yang bisa dilakukan agar kita tetap bersabar dalam berbagai keadaan. Yang pertama, ada niat karena Allah. Segala sesuatu yang diniatkan karena Allah, maka akan mendapatkan ridhonya. Dengan harapan akan diberi kemudahan, kelancaran, dan tentunya kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan membaca Al-Quran, ataupun dengan sering berzikir. Memahami Al-Quran mampu membuat kita lebih mengerti bahwa apa yang terjadi di kehidupan kita adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa lebih menerima dan bersabar atas segala yang kita peroleh dan harus dijalani. Sedangkan dengan berzikir, hati akan menjadi lebih tenang, pikiran lebih fokus, dan bisa membuat keputusan ataupun mencari solusi dengan tepat. Dan yang ketiga, banyak hikmah tersembunyi dari setiap yang kita alami. Itu apa? Mengambil hikmah. Maka disarankan untuk tidak mengeluh, tetap berhuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap meyakini bisa melewati segalanya dengan izin Allah, berharap iman kita bertambah dan akan diganti dengan yang jauh lebih baik. Segala sesuatu tentu diharapkan bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Namun,
Sebagaimana hamba yang terkait satu sama lain, tidak akan mungkin kita hidup tanpa hambatan. Benar kan? Tidak ada hal yang tidak mungkin diraih dengan kesabaran. Selama apapun waktu yang dibutuhkan untuk meraih sesuatu, tetap jalani dan usahakan. Tidak ada kesuksesan yang tergapai tanpa usaha dan tanpa panjang dan persiapan yang teratur tentunya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekianlah penyampaian saya ceramah tentang sabar tersebut. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.